A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Santi, Santi Hum Santi. Namo Buddhaya. Rahayu. Kemampuan orang Jawa dalam membaca tanda-tanda telah diwariskan secara turun-temurun. Ramalan, petungan, nasib, dan keberuntungan mengacu pada perubahan musim, siklus alam, suara hati, dan sasmito gaib. Bagi masyarakat Jawa, kelahiran, kematian, jodoh, dan rezeki adalah takdir Tuhan. Tetapi manusia tetap diberi kewenangan untuk berikhtiar dengan berprinsip ngilmu, laku, jongko, jangkah, dan kodrat wiradat. Para sesepuh dan pini sepuh memberikan makna pada segala sesuatu yang tidak kasat mata. Dengan kepekaan rasa dan ketajaman spiritual, pergantian hari, bulan, tahun, dan windu memiliki maksud tertentu. Bahkan suara burung dan hembusan angin dilihat sebagai wahana sasmitaning urip. Video ini akan terus menceritakan, mengulas, mengupas tentang wejangan leluhur yang terus dijadikan pedoman hidup, khususnya bagi orang Jawa. Teruslah bersemangat. itu terus yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Sabar, semangat, terus tenang. Jadi kita harus tenang. Kalau kita tuh mau sukses, mau berjaya, mau apapun, kita harus tenang. Hati kita harus damai, hati kita harus adem. Dengan demikian, kalau kita tuh bisa tenang, bisa adem, bisa damai, gak ada yang tidak mungkin. Gak ada yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tuh bisa tenang. Karena hanya ketenanganlah yang membuat kita bisa meraih impian. Dan yang paling utama apa? Yang paling utama kita harus memiliki harapan. Harapan untuk meraih atau untuk mendapatkan sebuah impian. Jadi kita berharap untuk mendapatkan mimpi, lalu mimpi itu kita rubah menjadi kenyataan.
terkadang memang kita sudah mengejar rezeki itu berat rasanya. Kita pingin sesuatu itu sangat lama kita nahan. Misalnya kita pengen mobil mewah, kita pengen rumah mewah. Ini lama sekali kita bisa mewujudkannya. Namun jangan salah, itulah proses. Semuanya itu pasti butuh proses. Dengan proses ini akan membawa hasil. Tidak ada yang namanya proses itu tidak membawa hasil, itu tidak ada. Semuanya pasti akan ada hasilnya. Semuanya pasti akan ada yang kita dapat atas apa yang sudah kita perbuat, atas apa yang sudah kita lakukan. Itu pasti akan ada yang kita dapat. Kecuali kita tidak berusaha, kita tidak melakukan apa-apa, atau tidak, istilahnya tidak menggantungkan harapan apapun, ya itu akan sia-sia, semuanya akan sirna. Namun kalau kita itu punya harapan, saya yakin suatu saat harapan yang kita tanamkan kepada diri kita itu akan terwujud. Di sini kita akan membahas tentang 5 zodiak yang akan ditikam rezeki. Selama ini 5 zodiak ini tidak menduga kenapa sih ini kok dianalogikan ditikam. Karena memang ini akan menusuk dan menjadikan 5 zodiak ini terkejut. Karena ini tadi, karena ditikam rezeki ini, dia akan sangat terkejut. Dia tidak menduga kalau sebetulnya yang mengajak, istilahnya yang akan memberi rezeki ini sebelumnya dipikirkan oleh 5 zodiak ini main-main. Karena ini sangat besar rezekinya. Yang pertama adalah Capricorn. Sosok Capricorn ini dikenal pekerja keras. Ya wajar kalau orang itu bekerja keras lalu mendapatkan rezeki yang besar, itu wajar. Kalau orang santai-santai, diem-diem aja, nggak mikir sini itu, masa bodoh, ya sangat jauh dari rezeki. Yang kerja keras saja terkadang semuanya belum bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, Capricorn ini beda. Makanya dia berkesempatan akan ditikam rezeki dalam hitungan 3 hari lagi. Sosoknya juga dikenal konsisten. Dia bijaksana serta setia. Jadi jangan diragukan lagi apa yang ada pada diri Capricorn ini. Dia tenang dan sangat cerdas, dan dia selalu hatinya ini damai. Dia sangat pandai mengatur emosi yang ada pada dirinya. Ini Capricorn. 3 hari lagi akan ditikam oleh rezeki. Jadi Capricorn jangan terkejut. Ini sudah saya kasih bocoran. Yang kedua adalah Aquarius. Nah, Aquarius ini sosoknya ini akan mendapat dukungan penuh dari orang lain kalau saya lihat. Karena apa? Karena Aquarius ini juga sering mendukung orang. Mendukung orang-orang yang istilahnya lemah, orang-orang yang kesulitan, itu akan dibantu oleh Aquarius ini. Sosoknya dikenal mandiri, sensitif, dan kalau ada permasalahan, Aquarius ini selalu menyendiri. Dia akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahannya itu dengan sendirinya. Dia nggak mau merepotin kawan. Nah, dia akan terkejut juga nih, dalam 3 hari akan ditikam oleh rezeki. Ini rezekinya sangat besar, jadi akan betul-betul menusuk Aquarius. Yang ketiga adalah Pisces. Pisces, dia sosoknya ini selalu tampil elegan kalau saya lihat ya. Tampil ini ya, tampil mewah gitu ya. Padahal ya misalnya pakaian Pisces ya pakaian yang boleh dibilang sederhana, namun yang terlihat oleh orang lain tuh mantesi gitu. Jadi inilah yang menjadikan orang itu selalu senang kalau jumpa oleh Pisces ini. Sosoknya dikenal mandiri, dan karena kemandirian ini mungkin keterlaluan, dia tidak berharap orang lain. Dan sosok Pisces ini memang selalu menjadi menjadi panutan atau menjadi tumpuan bagi teman-temannya dan sahabatnya.
Makanya kehidupan bisnis ini boleh dibilang sejahtera, ya, karena selalu ditunjuk menjadi orang yang penting. Dalam hitungan 3 hari lagi bisa sudah kesempatan ini ditikam oleh rezeki. Ini bahasanya seperti ini karena lima rezekinya cukup besar kalau saya lihat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Libra. Libra ini selalu menjaga keseimbangan. Jadi dia ini nggak mau istilahnya berlebihan secara sikap, secara apapun tidak mau. Namun yang terjadi pada kesempatan kali ini 3 hari lagi ini adalah sesuatu yang istimewa. Ini akan betul-betul ditikam oleh rezeki karena ini rezekinya sangat besar untuk Libra. Ya, Libra ini juga dikenal zodiak yang penuh dengan kedamaian. Dia selalu bersimpati kepada orang-orang, pada teman-temannya. Akhirnya berbalik, mereka semua yang pernah dibantu, pernah ditolong oleh zodiak Libra ini, inilah yang akan memberikan kabar baik kepada Libra, yaitu akan memberikan rezeki. Ya, secara tiba-tiba itu ditikam oleh rezeki. Ya, jangan sampai sesak, jangan sampai pingsan untuk Libra. Ya, Anda adalah orang yang selalu menjunjung tinggi orang lain, menghargai orang lain, sehingga ya, wajar kalau Libra ini juga dihormati, dihargai oleh orang lain. Yang kelima adalah Virgo. Virgo ini lebih-lebih lagi, dia rela mengorbankan dirinya, ya. Dia lebih memikirkan orang lain, dia selalu memprioritaskan orang lain, dia selalu menjadikan atau selalu membuat orang lain senang. Ya. Sosoknya dikenal mandiri, seorang pejuang yang sempurna. Dia selalu memiliki cara sendiri, ya, untuk menyenangkan dirinya, untuk membahagiakan dirinya. Ini Virgo ini selalu punya cara, punya strategi. Dan Virgo ini banyak akal. Nah, sosok Virgo ini juga selalu menjadi tumpuan bagi teman-temannya. Segala persoalan dan permasalahan kalau ditangani Virgo ini pasti akan beres. Dan dia ini adalah orang yang istilahnya tidak suka bicara yang tidak baik atau bicara itu nggak suka. Ya, sosoknya itu ya tampil sederhana apa adanya. Itu Virgo. Ya, dia lebih baik bagaimana dia menyenangkan orang lain. Bagi Virgo, nah ini untuk kebahagiaan dirinya itu nggak terlalu Virgo pikirkan. Yang pasti itu tadi. Kalau dia bisa menyenangkan orang lain, maka dia juga akan bahagia. Dan dalam hitungan 3 hari ke depan, Virgo juga berkesempatan ini ditikam rezeki. Ya, dia nggak menduga selama ini. Nah, yang Virgo pikir itu, nah ini kecil, ini tidak besar, tidak harus dipikirkan dan lain-lain. Dia tidak menyangka bahwasanya apa yang dipandang oleh Virgo itu kecil, ini faktanya ini justru ini hasilnya akan besar. Nah, semoga 5 zodiak yang kita bahas pada kesempatan ini, kali ini yang saya kabarkan kepada teman-teman pada kesempatan kali ini, lebih semangat lagi. Kesempatan sekecil apapun jangan disia-siakan, harus lebih semangat, ya, lebih yakin. Dan saya pesankan untuk 5 zodiak ini karena cuaca tidak menentu, ya. Teman-teman semua lah, bukan hanya 5 zodiak ini. Jaga kesehatan, ya, olahraga sedikit, nah, makan teratur, tidur teratur. Ini karena kalau kita itu terganggu kesehatan kita, ya kita tidak bisa beraktivitas. Semuanya pasti akan terganggu. Yang pasti, yang saya inginkan untuk teman-teman semua yang nonton video ini, yang masih setia nonton, bagikan pada teman-teman yang lain, teruslah bersemangat. Karena dengan semangat inilah titik sebuah awal kesuksesan kita. Sebuah cerita dari para pujangga kuno tentang perhitungan waktu, hari, bulan, dan tahun telah tertulis di dalam kitab.
Ini bukan hanya kajian semata, namun semuanya telah diracik dengan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu tak kasat mata. Melalui tayangan video Pitruno Pamungkas ini, saya akan terus berbagi kepada sahabat. Dan jangan lupa tonton saya terus di video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan komentar yang sifatnya membangun.